Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu dosa yang sangat ditakuti oleh Rasulullah. Dosa ini tidak selalu tampak, tidak terdengar oleh manusia, bahkan seringkali tersembunyi di dalam hati. Dosa itu adalah syirik asghar, yaitu riya. Seseorang bisa menghafal Al-Quran, rajin salat, gemar bersedekah, bahkan berdakwah. Tetapi jika amal itu dilakukan demi pujian manusia, maka ia terancam kehilangan seluruh pahalanya. Mari kita renungkan bersama penjelasan para ulama dan hadis-hadis Rasulullah tentang bahaya riya. Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal saleh dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Riya adalah melakukan ibadah agar dilihat, dipuji atau dihormati manusia. Secara lahiriah seseorang tampak beribadah kepada Allah, tetapi di dalam hatinya ia menginginkan sanjungan makhluk. Karena itu para ulama menyebut riya sebagai syirik kecil, sebab ia merusak keikhlasan yang menjadi syarat diterimanya amal. Rasulullah sangat mengkhawatirkan riya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu?" Beliau menjawab, "Yaitu riya." Kemudian Allah berfirman pada hari kiamat kepada orang-orang yang riya, "Pergilah kepada orang-orang yang dahulu kalian ingin mereka melihat amal kalian di dunia. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka." Betapa mengerikan keadaan itu. Amal yang selama puluhan tahun dilakukan ternyata tidak bernilai di sisi Allah karena hati tidak ikhlas. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Aku tidak mengatakan bahwa kalian akan menyembah matahari, bulan atau berhala. Akan tetapi aku khawatir kalian melakukan amal untuk selain Allah dan mengikuti syahwat yang tersembunyi." Riya sangat halus. Ia bisa masuk ketika seseorang memperindah bacaannya, karena ada orang yang mendengar. Ia bisa muncul ketika seseorang memperpanjang salat agar dianggap khusyuk. Bahkan ketika seseorang membuat konten dakwah, mengajar, bersedekah, atau menulis ilmu agama, setan selalu berusaha membisikkan agar tujuan berubah dari mencari ridha Allah menjadi mencari popularitas. Karena itu para salaf sangat menjaga hati mereka. Mereka lebih senang menyembunyikan amal daripada menampakkannya. Dalam kitab ini disebutkan bahwa Allah mengharamkan surga bagi orang yang terus-menerus berbuat riya. Disebutkan pula bahwa di neraka jahanam terdapat sebuah lembah yang setiap hari jahanam sendiri meminta perlindungan kepada Allah darinya. Lembah itu disiapkan bagi orang-orang yang beramal karena riya. Rasulullah juga bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan dari puasanya selain lapar. Dan betapa banyak orang yang salat malam, tetapi tidak mendapatkan selain begadang. Mengapa? Karena amal tersebut kehilangan keikhlasan. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa melakukan suatu amal dan menyekutukan aku dengan selainku dalam amal itu, maka aku tinggalkan dia bersama sekutunya." Ini menunjukkan bahwa Allah hanya menerima amal yang murni dilakukan karenanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tidak ada seorang pun yang benar-benar aman dari riya. Karena itu para ulama selalu berdoa agar Allah membersihkan hati mereka. Setiap kali kita salat, mengaji, bersedekah, berdakwah, atau berbuat kebaikan, tanyakan kepada diri sendiri, jika tidak ada seorang pun yang melihatku, apakah aku tetap akan melakukannya? Jika jawabannya iya, maka itu tanda keikhlasan. Namun jika hati kita lebih bahagia karena pujian manusia daripada karena ridha Allah, maka kita harus segera memperbaiki niat. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas, menerima seluruh amal ibadah kita, serta melindungi kita dari syirik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak kami ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.